Allah itu bergerak dengan caranya. Dua hati yang Allah restui dan ridhoi pasti akan digerakkan hatinya. Dan dipertemukan. Dengan cara yang suci sekali ya Bun, yang sangat terjaga sekali. Yang satu At-Tahirah, yang satu Al-Amin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya Zoma dapat kembali menyapa mitra JIC semuanya yang tentunya bergabung di YouTube JIC TV, karena hari ini spesial seperti senyumnya Zoma kepada mitra JIC, dan ini perdana kembali kita bertemu dengan program Teladan Muslimah bersama Bunda Fathia. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita meneladani suri tauladan kita semuanya, uswatun hasanah bagi kita semua. Dan tentu di bulan Rabiul Awal ini adalah bulan kelahiran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingat Rasulullah pasti ingat sebuah kisah tentang romantisme bersama dengan istri tercinta Khadijah binti Khuwailid. Tapi yang kita bahas hari ini adalah bagaimana kehidupan dari Ibunda Khadijah yang tentunya akan dibahas bersama dengan Bunda Fathia yang sudah hadir di YouTube di studio JIC TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bunda, Alhamdulillah. gimana kabarnya? Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Hari ini bisa berkunjung dan bersilaturahim dengan Kak Juma dan juga dengan para mitra JIC, insyaallah. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan Bun lewat beberapa seri yang akan disampaikan oleh Bunda ya Bun. Yang pertama ini dimulai dari Ibunda Khadijah binti Khuwailid, dan yang biasanya kita dengarkan nih Bun tentang usia beliau yang sudah 40 tahun bertemu dengan jodoh terbaiknya, kisah cintanya, kisah rumah tangga hingga banyak yang kita teladani begitu. Betul. Ya dari rumah tangganya. Tapi kita juga pengen tahu nih Bun, sebenarnya seperti apa sih sosok Ibunda Khadijah sebelum bertemu dengan Rasulullah SAW. Baik, kita buka dulu ya untuk Bunda menyapa mitra dulu. Siap, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh rawahu Ahmad, Afdalu nisa'i ahlil jannah Khadijah binti Khuwailid ila akhiri al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Alhamdulillah, kaif halukum mitra JIC di sesi Teladan Muslimah hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat walaupun lewat sosmed ya, walaupun lewat YouTube. Insya Allah ini menjadi bermanfaat buat kita di studio dan juga buat para ummahat, para gadis ya, yang hari ini sedang memerankan hidupnya sesuai tugas dan peran fungsinya, insya Allah sebagai hamba Allah. Dan mudah-mudahan yang sakit bisa cepat disehatkan. Amin, amin ya Allah. Mudah-mudahan yang memang baru ditinggal oleh orang-orang yang dicintai, Allah memberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, keluasan dada untuk redha menerima segala takdirnya. Karena hanya kepadanya lah kita menyandarkan seluruh apapun.
dan juga kepada kita, Kak Zoma, mudah-mudahan tetap sukses ya, insya Allah. Amin, terima kasih Bunda. Iya, seperti itu. Iya Bun, tadi udah di-spill dikit ya Bun tentang seperti apa sih Bun, karena kan memang kita juga sebagai muslimah, baik itu sebagai seorang anak, seorang ibu atau seorang istri, ingin juga memiliki role model gitu ya Bun ya. Jadi nggak role model yang gimana-gimana, yang entertainer dan lain sebagainya, tapi kita juga pengen tahu nih Bun, role model yang sesungguhnya dalam Islam seperti apa dan kehidupan Ibunda Khadijah. Iya, kita coba teladan muslimah, tokoh teladan muslimah kali ini ya adalah ibunda yang sangat punya kekhususan di hati Rasulullah yang melebihi dari istri-istri beliau yang lain. Beliau adalah Khadijah binti Khuwailid. Ibunda Khadijah ini dalam satu kisah, dalam satu sirahnya, 15 tahun sebelum terjadi perang gajah, tahun gajah ya, terjadi ingin menghancurkan Ka'bah, dan Habasyah dengan tentara gajah. 15 tahun sebelumnya beliau itu lahir, gitu ya. Nah, beliau ini seorang sosok wanita, gadis yang lahir dari keluarga keluarga Hashim atau keluarga yang sangat terhormat ya, dan ibu beliau itu adalah Fatimah, ya, Fatimah binti Asad, Fatimah binti Munyah atau binti Umayyah, yang dia nanti saudara pengikut Rasulullah nantinya, dan saudaranya itu adalah sahabat Rasulullah, Ya'la bin Umayyah, menjadi pengikut setianya. Nah, sementara bapaknya, bapak beliau itu adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad Al-Asadiyah, dan bapaknya ini meninggal pada waktu perang Fijar, jadi gugur di perang Fijar ya waktu itu. Nah, ini sekilas tentang keluarga beliau. Jadi beliau hidup dalam keluarga yang terhormat, kalau bahasa kita mungkin darah biru kali gitu ya, keluarga bangsawan di zamannya, dan menjadi gadis yang sangat terhormat, yang sangat cantik, sangat pandai, sangat punya firasat yang tajam, gitu. Dan ketika beliau dewasa, beliau menikah dengan salah seorang laki-laki yang sangat mencintai dia, dan kemudian laki-laki ini wafat. Menikah lagi, ya, menikah lagi yang kedua, kemudian beliau menjanda lagi, baru yang ketiga kali itu dengan Rasulullah SAW. Jadi dari segi sebelum dengan Rasulullah memang Allah memberikan warna ya kepada Ibunda Khadijah itu untuk mengadakan perjalanan lika-liku garis hidupnya itu dengan dengan keluarga yang memang tidak terus-menerus bahagia seperti yang kita inginkan atau yang orang lain inginkan. Nah, kemudian dalam kisah sirah ya, menurut Ibnu Hajar, Hafidz Ibnu Hajar, Ibunda Khadijah dengan Rasulullah itu adalah istri yang paling terdekat nasabnya. Jadi nasabnya itu nanti ketemu dengan bapak moyangnya di Qusay bin Kilab. Selebihnya yang lain kan enggak, ada yang dari Akibetiyah, dia dari yang lainnya. Ini famnya atau ini itu dari Qusay. Jadi satu nenek moyang satu, nanti dia akan bercabang ke bawah ya, sampai ada Rasulullah dan ada, makanya semuanya tidak Al-Quraisyiyah. Jadi ibu Khadijah juga orang Quraisy asli, Rasulullah juga orang Quraisy asli. Nah, ketika ya
beliau ini sudah dalam posisi janda, dalam posisi sendiri. Beliau itu orang kaya, memang sudah ditakdirkan kaya. Nah kan di sana kalau punya suami itu pasti kaya ya. Kalau ketika wafat, ketika ini pasti kekayaannya ditambah dengan kekayaan dari suaminya gitu. Nah, ketika kaya itu beliau cerdas. Beliau itu punya owner. Apa kalau owner ya Kak Zoma? Businesswoman ya? Bisnisnya itu karena dia punya modal. Kalau di Makkah itu tidak ada ini. Kalau kita tuh PT produksi apa gitu kan enggak. Jadi beliau memperkerjakan orang, memperkerjakan laki-laki. Kadang-kadang dari Makkah sampai kepada Habasyah atau Tihama gitu ya, ke Syam dan sebagainya. Dari berbagai banyak pemuda di Mekah untuk berjalan jauh gitu ya. Berjalan menukar dulu barter, menukar barang gitu Kak Zoma. Sampai menukar barang itu sampai jauh kan berbulan-bulan ya nama-nama gitu. Dan itu beliau lakukan itu dalam waktu beliau masih sendiri. Iya Bunda. Dengan perbendaharaan, dengan kecerdasannya, dengan kepiawannya, dengan orangnya memanage ketajaman rasanya, ketajaman firasatnya, dan kesempatan-kesempatan untuk membuka peluang itu beliau luar biasa. Jadi dari mulai masih beliau sendiri sudah punya attitude yang baik, akhlak yang baik, dan kesucian yang baik. Dan keluarga yang baik. Kita tahu kan kalau dalam ini, cuma pernah Ibunda Aisyah bercerita ya, kalau di zaman beliau kan hidup di zaman jahiliyah. Iya betul. Di mana perempuan tidak lagi bisa dihormati, tidak terhormat, tidak dihormati seperti perkakas ya. Bahkan perempuan sendiri mau dieksploitasi pada waktu itu. Atau perempuan itu dalam cara menikah itu ada 4 macam Kak Zoma. Pertama, wanita itu biasanya menandai rumahnya ya. Ini tanda bahwa dia bisa dimasukkan laki-laki apa saja, siapa saja yang untuk dirinya. Ada 10 orang atau 9-10 orang. Itu biasa bolak-balik ada anunya lah, ada kenal, ada ininya. Kemudian nanti nih caranya menikah nih. Kalau seandainya udah terkumpul, dia hamil tuh. Nanti dipanggil semua laki-lakinya datang. Bapaknya yang mana Bu? Ya itu dipanggil, nanti dia ambil tukang rajah, tukang lihat urat ya. Kalau mau DNA kan susah baru sekarang ya. Urat yang mana yang paling mirip dengan anak apa, urat kaki atau mungkin apa ya namanya ini, telapak tangan dan sebagainya. Itu di gitu sama ahlinya gitu kan. Nah yang paling mirip itulah yang pas harus jadi suaminya. Harus mau itu. Jadi model seperti itu tuh. Atau si perempuan laki-laki ingin punya keturunan yang baik, dia suruh tidur sama panglima syair, panglima perang umpamanya, atau orang yang ahli syair, atau orang yang punya kelebihan apapun, ntar pulang dia hamil kan, maka itu jadi anaknya. Sampai begitu untuk mendapatkan bibit unggul ya. Nah, jadi banyak sekali cara-cara yang sangat yang sangat tidak bermoral pada waktu itu, sehingga wajar para ulama kita atau para pekerja sirah kita, penulis sirah kita, wanita pada waktu itu benar-benar luar biasa, tidak dianggap sebagai makhluk yang bermartabat, yang punya keinginan yang bisa menghormati dirinya dan bisa menghormati suaminya, karena itu tidak ada seperti itu. Jadi banyak lagi hal yang seperti itu ya, bagaimana berdendang ya, dugem-dugem kan hari ini. Dan Bunda Khadijah hidup di masa itu. Nah, Ibunda Khadijah hidup di masa itu, tapi beliau tidak keluarga yang tidak pernah berinteraksi dan tidak pernah bersentuhan dengan dunia itu. Saking terjaga. Saking terjaganya keluarganya. Karena memang dia punya paman, anak pamannya aja itu pendeta. Yang tahu bahasa Ibrani, tahu bahasa Suryani, dan dia ahli Alkitab. Jadi dia manuskrip yang lama, yang baru, dia simpan yang sudah dilupakan oleh para penganutnya. Dia ini tahu
mentilawah kitabnya itu, dan dia sering mendengarkan kitab-kitab seperti itu dari anak pamannya. Dia selalu berkonsultasi kepada anak pamannya itu, gitu. Namanya Waraqah bin Naufal. Jadi keluarga ini keluarga yang memang Rasulullah belum ada, gitu ya. Tapi fitrah tauhidnya, fitrah dirinya sebagai hamba itu Allah luruskan. Tidak mengikuti aturan-aturan ininya. Nanti kita termasuk dia menikah dengan yang satu, yang dua juga seperti itu. Nanti kita akan tahu kalau pernikahannya bagaimana ya dengan Rasulullah gitu. Jadi beliau itu orang yang terhormat, yang tidak pernah bersentuhan dengan budaya-budaya yang amoral ya dan sebagainya, walaupun hidup di dunia jahiliyah. Iya, Bunda. Seperti itu. Dan orangnya cerdas, Kak Zoma. Iya, Masya Allah. Orangnya cerdas, firatasnya tajam. Dia mampu memanage gitu ya. Apa namanya dia? Mengatur bagaimana harusnya hartanya itu bisa bermanfaat dan bisa memperkerjakan pemuda-pemuda di mana di Makkah yang bisa mau bepergian. Di ilafi Quraisy ilafihim rihatasy syita'i was-shaif gitu ya. Kebiasaan orang Quraisy itu mengadakan perjalanan di waktu dingin, di waktu panas dan sebagainya. Itu ada sebelum Ibunda Khadijah Rasulullah itu menjadi nabi, itu dilakukan. Dia mengumpulkan pemuda itu yang mau bekerja. Pulang-pulang nanti dia dapat hasil kerajinan, parfum, apa aja yang tidak ada di Mekah. Itu dibawa dari Mekah, nanti bawa lagi dijual di Mekah gitu loh, di Mekah Baitul Mukarramah, dan itu luar biasa. Nah, Rasulullah Muhammad SAW sudah mulai besar kan, udah mulai dewasa, udah mulai remaja, dan udah mulai mau dewasa, ya umur 19, 20 ya, karena mau 25, itu terdengar gitu ke telinganya Ibunda Khadijah. Beliau bukan tidak ada orang yang mau melamarnya, tapi beliau tidak mau. Dia bilang ada seorang, kan ajudannya atau ada seorang wanita laki-laki yang orangnya cakep, tapi juga orangnya amanah, jujur, orangnya lemah lembut. Tertarik, firasatnya dia tertarik sekali, siapa sih Muhammad ini, gitu kan. Lalu kemudian dia bilang begini, jadi kalau ngomong dengan Nabi Allah Muhammad tuh Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak langsung Ibunda Khadijah, dia mengutus. Masya Allah, dia mengutus. Ya, Bu. Iya, makanya di situ kita lihat dia mengutus laki-laki atau seorang laki-laki kepadanya kata-kata Khadijah disampaikan bahwa dia ingin menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad muda pada waktu itu Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi pekerjanya. Dan Rasulullah pada waktu itu, Abu Talib kan termasuk di antara Bani Hashim yang paling sedikit hartanya, ya, penjaga Ka'bah, tapi yang paling sedikit hartanya, termasuk Rasulullah gitu, karena di Abu Talib juga begitu. Rasulullah maka kemudian bilang, kamu mau direkrut untuk jadi pegawai, untuk kasih tahu nanti upahmu akan 2 kali lipat. Mau nggak? Karena ya mau. Rasulullah senang banget, mau banget. Itu Allah yang menjaga Rasul ya, mau banget. Terus kemudian Abu Talib bilang, Allah sedang memberi rizki dan membela kamu, ya. Jadi merupakan rizki yang dihela oleh Allah dari langit untuk kamu, wahai anakku Muhammad SAW. Maka jadilah pekerja itu, Kak Zoma. Jadi ketika jadi pekerja itu nggak langsung kamu mau ini, enggak. Begitu terhormatnya, begitu cerdasnya, begitu menjaga ya, menjaga marwahnya gitu. Sebagai seorang wanita, sebagai seorang yang sendiri, tapi dia udah punya pengalaman menikah gitu ya. Tapi dia tidak mau, dia mau menjaga dirinya untuk memposisikan dirinya sebagai seorang wanita yang terhormat di mata karyawannya. Nah itu pulang itu benar, upahnya itu pasti berbeda dengan upah-upah yang lain, 2 kali lipat. Dan itu kata Ibunda Khadijah, temani dia. Jadi yang biasa ngobrol ditemani selama perjalanan itu, ditemani bagaimana perilakunya Rasulullah SAW. Dan pulang itu dengan membawa
membawa hasil yang lebih, yang berkah. Dan itu cerita gitu. Bagaimana Rasulullah. Jadi Rasulullah Al-Amin itu memang bukan hanya pada waktu mau jadi nabi ya, tapi memang sudah kelihatan akhlak, kejujurannya, kehalusan budinya dan semua. Itu diceritain semua bagaimana dia. Dan beliau dan Ibunda Khadijah itu punya firasat yang tajam bahwa Rasulullah ini punya hasrat lah gitu ya sebenarnya. Cuman beliau yang kedua ketika beliau mau lagi bekerja lagi, pergi lagi, disuruh Maisarah itu membantunya. Maisarah itu perempuan, laki-laki bukan perempuan. Maisarah. Oh, namanya Maisarah ya, Bu? Iya. Coba kamu temani gitu. Itu temani, terus diperhatikan sama Maisarah. Terus pulang-pulang tuh cerita lagi. Wah, berceloteh lah gitu ya, bahwa Rasulullah tuh begini. Ibunda Khadijah mendengarnya itu dengan seksama, menilai, menimbang keinginannya untuk. Sementara para pemimpin dan pemuka yang lain itu karena melihat keberhasilan ya Ibunda Khadijah dan orang yang terhormat, dia tidak menjadi wanita yang seperti terjadi di sekitarnya. Dia ingin memperistri beliau, tapi beliau bilang enggak. Karena apa? Dia sudah tertanam simpatinya kepada Rasulullah. Ya, dan sebagai figur yang karena pengalamannya 2 kali menikah, tentu dia akan lebih matang ya. Betul, Bunda. Dan lebih paham siapa laki-laki dan nanti bagaimana ke depannya. Karena usianya kan dia 40 tahun ya waktu nikah ya. Rasulullah pas matang-matangnya dewasanya 25 tahun. Sebagai seorang pemuda gitu ya yang ini. Nah, baru kemudian Rasulullah pernah bilang begini. Ketika pulang, dia dikasih makan, dikasih khusus tuh. Yang karyawannya nggak dikasih apa-apa, dia dikasih bingkisan, dikasih apa, dikasih upahnya lebih. Saya bilang, ih baik banget ini gitu ya, ibu ini gitu kan. Kita diberikan banyak sama temennya tuh. Diberikan 2 kali lipat. Iya, kamu tidak pernah ada orang yang begitu. Jadi seperti itu Ibunda Khadijah ya. Karena memang berkah dan keberhasilan daripada perdagangan Rasul juga, itu kelihatan berbeda dengan yang lain. Beliau jujur gitu loh. Ini harga sekian, ya udah silakan mau beli berapa gitu kan ya. Nggak pernah ini harga sekian padahal bukan. Ini cacat, ini itu diceritain semuanya itu sama Maisarah itu selama perjalanan berbulan-bulan dia ke Habasyah atau ke Tihamah ya. Nah, pada suatu hari bahwa dia curhat, dia punya teman. Ya, dia punya teman namanya Nufaisah. Maaf tadi bilang Ya'la itu bukan ya, itu Ya'la itu Nufaisah, saudaranya Nufaisah. Iya, benar. Nufaisah itu teman dia, kan kita sohib lah gitu ya, teman besti gitu. Dia kemudian curhat. Dia bilang, aku banyak yang melamar, tapi aku tidak mau. Kayaknya Muhammad ini luar biasa gitu ya. Mungkinkah gitu kan aku bisa gitu dengan dia, dengan harapan bahwa aku bisa menjadi seorang istrinya yang baik. Terus dia punya hasrat. Ini kan syariat ya yang nanti terus diabadikan dalam Al-Quran ketika Islam datang ya. Seorang wanita memang tidak tabu untuk juga punya keinginan kepada seorang laki-laki gitu kan, idamannya gitu. Tapi juga dia tidak malu-maluin gitu Kak Zama ya. Enggak apa ya Kak Zama malu-malu hari ini. Tidak norak gitu ya. Tidak charper gitu kayak ini enggak. Dia curhat sama Nufaisah, dan Nufaisah itu adalah saudaranya Abu Ya'la bin Umayyah, sahabat Rasulullah nanti ketika Rasulullah jadi nabi. Dan dia bilang begini, ya udah kalau memang begitu aku akan katakan kepada Muhammad muda sallallahu alaihi wasallam. Ya udah silahkan gitu. Kan jadi nggak anu ya, nggak kehilangan muka gitu. Lalu kemudian Nufaisah bilang, wahai Muhammad, apa yang menyebabkan kamu tidak nikah-nikah? Tuh gitu banyak. Kan kamu sudah usianya 25 tahun.
seharusnya kamu sudah menikah loh. Kamu tuh punya, ya kasih tahu lah sama dia, punya ini, punya ini, punya ini. Terus sekiranya dia bilang apa? Bagaimana aku bisa menikah? Aku tidak punya apa-apa. Karena memang orang Arab dulu kan kalau menikah itu wah ya. Iya Bu. Kayaknya sampai sekarang juga gitu ya. Iya. Jadi Rasulullah tuh orangnya memang tawadhu'nya, mawas dirinya, rendah hatinya, tahu dirinya itu memang sudah aslinya ya begitu ya. Dia tahu gitu. Dia tahu dirinya itu diberi diberi kemuliaan luar biasa oleh Allah, dijaga fitrahnya, tauhidnya kepada Allah oleh Allah. Tapi juga dia tahu diri bahwa situasi dan kondisi masyarakat pada waktu itu ingin menikah itu harus bla 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 gitu. Makanya bilang, bagaimana aku menikah? Aku belum banyak apa-apa. Terus kata Nufaisah apa? Sekiranya engkau dianggap cukup, engkau dianggap memadai, engkau dipilih, gitu ya. Engkau ditawari oleh seorang wanita yang baik, yang cantik, gitu. Kemudian dia banyak hartanya, tidak ada kekurangan apapun. Dia orang yang firasatnya tajam, orang yang akhlaknya terpuji. Mau nggak? Rasulullah diam. Siapa yang mau sama aku gitu? Iya. Rata-rata gitu ya kan sama ya. Jadi ketika menyampaikan ini, Nufaisah ini ya Bun, dia menyampaikannya detail berarti ya Bun, iya, ya? detail. Seperti ini, namanya ini. Kan ta'aruf. Bahasanya kan ta'aruf. Ya kan? Detail gitu. Yang banyak harta, kemudian cantik, elegan gitu ya. Orangnya juga punya taste lah kalau sekarang ya. Dia pengen tapi dia nggak sembarang nyosor gitu ya. Dia punya harga diri dan sebagainya yang bagaimana seorang wanita gitu. Nah, dan memang kata para ulama sejarah mengatakan, makanya wanita Khadijah ini adalah at-tahirah. Dia disebut dengan julukan at-tahirah. Wanita yang bukan hanya suci ketika menjadi istri Rasulullah, tapi dia adalah suci ketika dia sebelum dengan Rasulullah. Iya, terjaga banget. Terjaga banget. Iya. Karena keturunannya, terus dia orangnya dekat dengan pendeta, dengan keluarganya, dia belajar di situ apa ke dia, dan akhlak gitu ya. Akhlaknya, perilakunya, sikapnya, itu di luar ini, di luar apa kalau sekarang ya? Iya betul Bun. Bahkan kalau sekarang mungkin kita memiliki ekspresi menyatakan gitu ya, ketika fitrahnya suka atau cinta terhadap seseorang, biasanya kan ya udahlah dinyatakan saja. Tapi Bunda Khadijah tuh caranya Masya Allah ya Bun ya. Padahal itu kan pegawainya, bisa aja dia manggil kan? Iya. Udah dong ini enggak. Iya betul Bun. Iya kan? Dia bisa menjaga loh ketajamannya, kepintarannya, karena kecerdasannya, dia melihat situasi dan peluang itu, dia, dan waktu itu syariat kan belum ada ya, tapi fitrahnya itu dia datang ke Nufaisah. Nufaisah menyampaikan dengan bahasa yang Rasulullah yang tadinya mungkin mawas diri, tidak punya apa-apa, sampai kemudian kalau seandainya ada yang pantas, kalau seandainya ada yang menawari kamu, tapi dia cantik, dia berakhlak bagus, dia menjadi wanita yang terhormat di kaumnya, dia banyak harta, gitu kan? Siapa yang nggak mau kan gitu ya? Yang penting akhlaknya gitu ya. Dia punya tes yang berbeda dengan yang lain. Padahal sebenarnya bisa aja dia datengin Rasulullah kan, ngomong langsung kan, tapi dia tidak lakukan. Dan itu cara syariat mengabadikan sampai hari ini kan, ta'aruf itu ya. Betul. Seperti itu. Nah kemudian nanya, siapa sih wanita yang mau sama aku? Kan begitu bahasa kita sekarang. Pasti kaget, tapi seneng gitu ya Bun ya. Siapa sih yang wanita yang mau sama aku, yang gak punya apa-apa? Emang bahasanya mungkin siapa yang mau sama aku? Aku kan ya gini, gak punya apa-apa gitu ya. Dibanding dengan yang lain kan tidak punya apa-apa. Orang mau menikah aja harus berapa unta, berapa puluh unta, berapa ini dan sebagainya.
apa sih yang dilihat dari diri aku Iya, ini gitu kali itu ya Bun ya. betul. Insecure Betul. ya Bun ya. Iya Bun. Jadi kalau kita lihat sejarah itu, sebenarnya nggak jauh beda perasaan dan situasi settingan pada masa sekarang ya. Hatinya, walaupun mungkin eksekusi di lapangannya berbeda. Maksudnya kalau sekarang kan pakai HP, pakai ini. Iya. Kalau ini kan enggak. Tapi perasaan bisa nggak ya? Siapa ya yang mau itu? Itu masih ada. Seorang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih muda pada waktu itu, yang masih polos, tetapi dia diidam-idamkan oleh wanita pada waktu itu. Karena ini tersebar al-aminnya. Sementara Ibunda Khadijah tersebar at-tahirahnya, sucinya. Jadi ini ketemu ya, gitu ya. Allah memang sudah sudah mematchingkan itu pada saatnya nanti di waktu yang indah. Terus ditanya ketika siapa sih wanita itu? Kata Nufaisah bilang, mau tahu kamu? Benar mau tahu? Apa mau tahu benar? Gitu ya. Terus dia bilang, Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah kan ketika bilang wah Khadijah binti Khuwailid, tentu bagaimana perasaan. Ketika kita punya ada yang suka sama kita, kan sama si ini loh, gitu kan? Kan rasanya ada perasaan yang luar biasa ya, yang kok gitu kan? Banyak gitu yang ini. Cuman dia bilang, bagaimana mungkin? Begitu bahasanya Rasulullah. Bagaimana mungkin hal itu aku lakukan dengan wanita yang luar biasa, yang itu menjadi atasanku, wanita yang terhormat, yang banyak yang ingin pemuda-pemuda di sekitarnya adalah melamarnya, pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin yang melamarnya. Bagaimana apa yang harus aku lakukan? Gitu kan ya. Kayak sama lah sekarang, gimana ya? Aku bisa lakukan apa? Bisa enggak? Dan sebagainya. Kadang berpikir juga, pantas nggak ya bersanding dengan wanita istimewa seperti itu, gitu ya Bun ya. Betul. Karena beliau itu kan bukan orang yang songong ya. Beliau adalah orang yang tawadhu, yang tahu diri ya, yang tahu gimana keadaan keluarganya. Tahulah bagaimana beliau susahnya kan, dari hamil sudah ditinggal. Baru beberapa tahun tinggal ibunya. Baru kakeknya berapa 8 tahun ditinggal kakeknya. Jadi asuhannya itu kan ya dan harus menggembala kambing dengan Halimatus Sa'diyah di Bani Sa'ad. Jadi keras Rasulullah itu hidupnya. Tapi kan berkah walaupun beliau ditempa oleh Allah pada waktu kecilnya itu sampai dia dewasa. Nah, kata Ibnu Faisah, oke, kalau kamu setuju, itu mah urusanku. Semuanya beres deh, gitu, kata Nufaisah. Nggak usah mikirin apa-apa, yang penting yang penting mau, maka biarkan, serahkan kepadaku. Wah, luar biasa itu. Jadi seperti itu ininya ya. Nah, terus beliau karena memang dipastikan dibantu, beliau mengatakan yang tadinya, gimana aku melakukannya, harus apa yang aku lakukan, dia bilang apa? Ya sudah, aku mau melakukan itu, aku mau melaksanakannya. Maksudnya aku setuju gitu bahasa kita ya. Aku setuju. Artinya udah ada lampu kuning, lampu hijau bahwa Nufaisah ini membantu ke sana. Ya udah bilang ya udah, aku mau. Insya Allah. Sweet banget ya Bun. Iya. Jadi luar biasa gitu loh. Jadi kita mengambil banyak hikmah di balik itu ya. Bahwa Allah itu bergerak dengan caranya. Iya. Oh iya, jadi ingat ini ya Bun ya. Iya. Dua hati yang Allah restui dan ridhoi pasti akan digerakkan hatinya. Dan dipertemukan. Dengan cara yang suci sekali ya Bun ya, sangat terjaga sekali. Yang satu at-tahirah, yang satu al-amin. Ya. Jadi sama-sama bukan lagi melihat statusnya. Ibu Khadijah tuh udah nggak perlu status. Dulu dia udah punya apa namanya, suami yang kaya raya, suami sampai suaminya wafat ya,
Kayak satu lagi juga suami yang punya pengaruh dalam udah punya pengalaman Ibunda Khadijah. Jadi beliau dengan kematangan usia 40 tahun, dia tidak lagi melihat itu karena dia punya segalanya. Iya, Bun, betul. Gitu ya. Yang dia inginkan adalah bukan atribut itu. Tapi sesuatu yang dimiliki pasangannya itu, yang ada dalam hatinya, dia nilai itu ada, yang dia inginkan di situ ada. Iya. Insya Allah ya, Bun, ya. Iya. Bukan tentang harta lagi, bukan tentang bagaimana semakin membesarkan lagi bisnisnya, tapi ada hal yang dimiliki Rasulullah yang mungkin tidak dimiliki oleh pria lain. Karena sudah pengalaman ya ini. Dan ditambah memang Rasulullah juga luar biasa. Saya kejatuhan bulan purnama itu Kak Zoma. Iya, nggak kebayang gimana sumringahnya ya, Bun. Karena memang itu berlomba-lomba laki-laki itu gitu loh. Iya, kan jarang wanita-wanita yang menjaga kesuciannya di tengah-tengah kejahiliahan. Iya, Bunda, betul. Lebih banyak jahiliyahnya, gelapnya ketimbang wanita at-tahira seperti itu. Bisa dihitung. Jadi ketika ngelihat ada peluang, Rasulullah bukan melihat hartanya, melihat bahwa begitu baiknya Ibunda Khadijah, kelembutannya, keibuannya. Karena beliau tidak pernah merasakan ibu yang sesungguhnya kan, wanita yang sesungguhnya gitu loh. Beliau kan ketika beliau masih muda, beliau diasuh oleh istri pamannya Abu Thalib, Fatimah, ya, Ibu Fatimah namanya. Itu diasuh oleh beliau dengan ibunya sendiri sampai umur 6 tahun aja kan gitu. Jadi melihat figur Ibunda Khadijah yang menjadi owner yang keibuan, yang elegan gitu ya, yang tahu marwah, yang dia tahu memanage, mengatur dan sebagainya, itu luar biasa. Dan itu akan kelihatan nanti sepak terjangnya ketika dia menjadi istrinya. Betul. Luar biasa. Ini makanya Allah memilihkan tuh wanita yang benar-benar terpilih sekali ya. Iya, ketika Rasulullah diutus menjadi Rasulullah, dan seperti yang mungkin sudah banyak diketahui oleh mitra juga ya, Bun, ya, tentang bagaimana menerima wahyu pertama kali dan bagaimana kehidupannya bersama Rasulullah, yang Rasulullah sebegitu cintanya terhadap Khadijah. Jadi Allah sudah siapkan wanita itu. Iya, Bun. Jadi itulah disiapkan Khadijah itu, kalau hikmahnya kata para ulama sirah, Khadijah itu memang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi pasangannya Rasulullah SAW, untuk membayar seluruh kekurangan-kekurangan yang hilang di waktu dia masih kecil sampai dia remaja. Sampai dia dewasa. Ya, figur seorang ibu, ya kan, figur seorang wanita yang lembut itu kan kehilangan, banyak link yang hilang. Nah, itu ada di Bunda Khadijah. Dia sudah mempersiapkan dirinya dengan firasatnya untuk apa? Untuk benar-benar menjadi seorang istri yang bukan lagi melihat siapa dia di dunia ini menurut pandangan orang, tapi dia menilai dengan kolbunya sebagai wanita matang di usia 40 tahun. Gitu. Nah, setelah itu semua lalu bergerak tuh Rasulullah langsung ngomong sama Abu Thalib. Jadi kemudian Faisal ngomong sama Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah minta langsung ngomong sama anak pamannya Waraqah bin Naufal tadi. Lalu kemudian mereka bertemu. Dari pihak Rasulullah nih datang Hamzah, ya, kemudian Abu Thalib dan beberapa itu melamar. Nah ini pertemuan keluarga ya. Pertemuan keluarga. Iya. Jadi melamar. Jadi ketemu, kemudian dia datang melamar. Itu pertemuan pertama yang mungkin intens gitu ya, Bun, ya, dengan maksud untuk pernikahan. Iya. Itu ya, Bun, ya. Ya kan sudah ada lobby di belakangnya. Nufaisah sudah ini udah oke. Ini Rasulullah kesini gitu kan. Jadi datanglah ketemu dengan pamannya dan anak pamannya Ibunda Khadijah dan keluarga besarnya. Itu kan yang menunjukkan bahwa itu masih dipakai dalam syariat Islam sampai sekarang ya. Betul. Iya. Cuman bedanya kalau dulu kata para ulama sirah, mas kawin itu bukan untuk yang perempuan, tapi untuk orang tuanya, gitu. Walaupun nanti dikasih ke perempuan ya, tapi untuk orang tuanya. Lalu dirubah kan dalam syariat, kalau mas kawin ya untuk yang nikah, bukan untuk orang tuanya.
gitu aja yang dirubah. Tapi caranya itu syariatnya, ta'arufnya, ketemu dengan orang tuanya itu kita melihat sejarah dari berbagai sejarah yang ada hari ini seperti itu. Terjaga banget. Terjaga, nggak ketemu di situ, ketemu situ ya, ketemu antara dua keluarga. Rasulullah dengan pasukan keluarganya, Ibunda Khadijah dengan keluarga besarnya. Terjadilah itu. Luar biasa ya. Iya, Bunda. Dan itu belum ada syariat Islam pada waktu itu. Makanya disebut Khadijah ini orang at-tahirah. Iya, benar. Pernikahannya itu tidak tercemari oleh asosial, tidak tercemari ketemu di mana enggak. Gitu, luar biasa. Sehingga Abu Thalib waktu itu yang bicara gitu ya. Yang bicara tentang bagaimana maksudnya bahwa dalam berkeluarga itu benih itu, keturunan itu yang baik, yang ini itu adalah menjadi cerminan untuk masa depannya dan sebagainya. Dan mengatakan bahwa anakku Muhammad itu akan punya maksud dengan Khadijah. Padahal tentunya Khadijah punya maksud ya. Tapi Allah berikan firasat juga untuk punya maksud Nabi Allah Muhammad kepada dirinya. Jawaban daripada Ammar bin Asad. Ammar itu pamannya Ibunda Khadijah karena wafatkan bapaknya. Dia mengatakan Rasulullah adalah seperti onta jantan yang tidak memiliki cacat. Saking perfect. Saking itu kan kiasan ya. Dia adalah onta yang tidak memiliki cacat. Jadi tidak mungkin ditolak gitu. Oh iya ya, bahasanya ya Bunda. Bangga mendapatkan itu karena tidak mungkin ditolak. Di era saat itu gitu. Di era saat itu. Yang terjaga laki-laki. Betul. Laki-laki yang kerjanya minum-minum, laki-laki yang kerjanya judi, ganti pasangan, tarik perut di Gunung Sahara dan luar biasa. Rasulullah itu gelar Al-Amin itu. Al-Amin, jujur terhadap dia, menjaga banget. Jadi tidak mungkin tidak diterima, kata banggalah. Sama dengan Khadijah juga seperti itu. Ya kalau nggak disetujui tidak mungkin datang dong Abu Thalib, ya enggak? Ke keluarga karena memang melihat cuman segelintir perempuan di Makkah itu yang bisa dihitung hanya beliau yang memang memiliki karakter yang kuat, yang matang, yang lembut, yang cerdas, yang firasatnya tajam. Iya Bunda. Itu. Jadi siapa yang nggak mau kan begitu ya? Iya Bunda. Jadi pada waktu itu terjadilah pernikahan. Dan pernikahan pada waktu itu ada yang mengatakan berupa mas kawinnya itu 20 lembu atau 20 onta. Coba bayangkan satu ontanya aja berapa sekarang? Banyak banget. Iya, zaman dahulu. Padahal Rasulullah itu kan, ternyata memang Rasulullah menjadi pegawainya Ibunda Khadijah itu kan berkah. Jadi sudah mulai ada simpanan gitu ya. Dan memang Abu Thalib bilang, aku yang bertanggung jawab untuk segala macam urusan pernikahannya. Ya udah keluarga besarnya. Yang keluarga besar beliau seperti Abu Jahal, Abu Lahab kan itu belum ada musuh karena waktu itu belum jadi nabi ya. Sayang paman-pamannya itu kepada beliau. Jadi sampai 20 unta begitu, luar biasa. Serangannya banyak banget. Banyak banget, itu mahal banget. Kayaknya itu kalau dihitung udah berapa? Bisa miliaran itu kalau sekarang onta ya. Satu onta jantan yang kan onta yang paling baik biasanya diberikan itu kepada ini ya. Bahkan dalam satu kisah pada waktu pernikahannya beliau itu dengan Ibunda Khadijah itu menjamu orang banyak sekali, memotong hewan, perjamuan. Iya perjamuannya dan makan itu semua orang diundang, luar biasa. Ya ditambah memang Ibunda Khadijah orang tajir gitu ya. Iya. Dan ditambah juga mas kawin. Ini ibarat kata pesta rakyat kali ya, Bunda, saking melimpahnya gitu ya Bunda jamuannya. Jadi berkah luar biasa gitu. Nah,
itu awal Rasulullah tidak melajang, atau akhir Rasulullah itu membujang. Umur 40 tahun Ibunda Ibunda Khadijah adalah usia yang mental matang bagi seorang wanita dengan pengalaman yang memang itu takdirnya. Ya, coba kan beda kalau umpamanya masih dapat gadis kan pengalamannya. Allah berikan menikah 2 kali ini menjadi apa bagi Bunda Khadijah? Menjadi firasat dan kecerdasan pengalaman yang memang dia bisa melakukan lebih baik ke depannya. Iya, dipersiapkan oleh Allah untuk bisa menjadi pendampingnya di masa-masa yang paling sulit. Betul. Gitu. Iya ya Bun ya, Allah tuh sebaik-baik menciptakan segalanya gitu ya. Bahkan iya ya Bun ya, di masa-masa sulit itu kan di usia 40 tuh mungkin sudah lebih matang, sudah lebih dewasa dalam menyikapi sesuatu hal gitu ya Bun ya. Tidak lagi melihat kulitnya, tapi memilih atau menentukan pasti melihat sesuatu yang innernya. Karena dia tidak ingin terjadi apa-apa ke depannya. Jadi mentalnya Ibunda Khadijah itu udah siap. Iya betul. Dapat berondong gitu loh. Iya. Tapi ini bukan sembarang berondong. Oh iya, berondong. Dan yang Zoma ingat juga salah satunya memang setelah Bunda Khadijah begitu banyak hartanya, mendukung Rasulullah benar-benar habis-habisan pol-polan effortnya gitu ya. Betul, betul. Nah itu makanya. Dukungannya luar biasa. Dan beliau nanti kita akan teruskan ceritanya ya. Beliau ini ketika Rasulullah SAW pada usia 25 tahun, untuk ukuran seorang laki-laki itu adalah kematangan kedewasaan yang matang. Iya, iya Bun. Cukup matang. Memang sekarang kan banyak 25 ke atas gitu ya nikahnya ya. Jadi memang tidak punya pengalaman apa-apa Rasul dalam berumah tangga. Tapi Rasul punya pengalaman di rumah tangganya dengan berbagai persoalan-persoalan hidup di dalamnya. Jadi ditambah memang beliau adalah orang yang alamin, orang yang sangat tahu bahwa apa yang dilakukan, pilihan yang dia setujui itu adalah sesuatu yang memang harus dia pertahankan sebagai seorang suami terhadap istrinya, Ibunda Khadijah yang luar biasa. Iya, nah, Bunda. Ini mungkin akhir dari perjalanan menjandanya Ibu Khadijah dan akhir dari membujangnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Indah banget ya Bunda. Iya. Ini dari Mitra JC, dari kisah yang tentunya Bunda sampaikan sebegitu detailnya ya Bun ya. Ini banyak Zoma sih mengambil banyak hikmah ya Bun ya. Artinya memang Islam itu sangat menjaga sekali ya Bun ya. Dua insan yang akan dipersatukan pun dijaga dalam koridor yang suci. Betul. Dan ini terus ya Bun ya, proses ini terpakai pada saat ini gitu ya. Jadi apalagi syariatnya sudah ada, Al-Qur'annya sudah ada, risalahnya Nabi sudah ada. Dulu aja kan belum. Dulu kan adanya pendeta-pendeta yang masih lurus ya, yang menjaga itu sedikit Kak Zoma. Iya Bun, betul. Sedikit sekali. Sekarang juga Al-Qur'annya ada, tapi sedikit sekali orang yang mau istiqomah ya dengan syariat gitulah. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang sedikit itu lah ya Allah. Dan mudah-mudahan semakin baik ya bagaimana peran kita hari ini, apapun kita hari ini, dan masa lalu kita kemarin nggak perlu harus jadi Ibunda Khadijah itu orang yang sangat luar biasa loh. Luas dada, tidak pernah menoleh kepada masa lalu. Iya betul. Tidak punya trauma Rasulullah, Ibunda Khadijah, ya kan? Trauma karena meninggal, takut nanti trauma karena ini lagi nikah, takutnya ini enggak. Iya. Kalau kata orang sekarang trust issue Bun. Karena udah trauma itu trust issue adalah istilah yang kayak takutnya ini deh, takutnya itu, takutnya isu. Iya betul. Nah ini kan luar biasa ya di tengah-tengah seorang Ibunda Khadijah yang luar biasa seperti itu, dia mampu menentukan sikap. Dia berharap di masa depan bahwa dengan laki-laki ini dia ingin berlayar dengan suami yang dia punya firasat dan dia membuktikan sebagai seorang pekerja dengan tidak langsung ngomong
tapi dengan orang-orang yang dipasangkan dengan Rasulullah gitu loh. Omongan-omongan rumor bahwa Rasulullah begini, yang pemersatu, ketika Ka'bah juga mau ini kan diangkat Rasulullah yang datang, Rasulullah yang ini dan sebagainya. Itu rumor ya, rumor yang benar nggak sih? Tapi dia dengan canggihnya, dengan gayanya yang luar biasa, marwahnya tinggi, dia melalui orang-orang terdekatnya untuk membaca Rasulullah. Iya, dia bisa mencoba Nufaisa ya untuk ngomong. Luar biasa itu. Itulah Ibunda Khadijah. Jadi tidak boleh ada trauma dalam kehidupan. Kalaupun memang harus melihat ke belakang, itu harus menjadi langkah awal untuk ke depan. Betul. Nah, itu yang kita bisa ambil dari Ibunda Khadijah. Dan Rasulullah juga sama. Rasulullah tidak malu untuk memperistri seorang wanita yang lemah lembut, seorang wanita yang matang, seorang wanita yang luar biasa. Karena apa? Beliau punya, dan memang sudah digariskan oleh Allah, sudah diberikan ilham atau keinginan oleh Allah bahwa dia adalah wanita yang pas untuk mengisi kehidupan beliau yang kemarin-kemarin itu diuji oleh Allah dengan kehilangan. Iya Bunda, betul. Dan itu diisi oleh seorang istrinya yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Masya Allah. Gitu. Terima kasih nih Bunda. Yeah. Zoma dan juga Mitra JC jadi semakin tergambarkan gitu ya tentang bagaimana memang pertemuannya Rasulullah dan juga Ibunda Khadijah yang begitu istimewa, terjaga dalam kesucian di era yang pada saat itu kita ketahui bersama seperti itu, begitu ya Bun ya. Dan pelajarannya adalah Allah benar-benar menggerakkan hati-hati kedua insan yang benar-benar terjaga gitu ya Bun ya. Karena kalau sekarang kayaknya rasanya mustahil ya Bun, apalagi kayak banyak sekali akses untuk komunikasi dan lain sebagainya, walaupun pasti masih ada terus ya Bun ya yang menjaga dalam kesucian tersebut ketika dalam sebuah ikatan pernikahan. Dan tentunya Bunda, nanti kita akan bahas nih Mitra JC di seri berikutnya tentang bagaimana kehidupan ya Bun ya, rumah tangga Ibunda Khadijah dan juga Rasulullah. Boleh di-spill nih Bun, kira-kira apa yang menarik nih Bun yang akan Bunda bahas di kisah rumah tangganya Rasulullah dan juga Bunda Khadijah? Jadi insya Allah nanti kita akan coba awal-awal beliau menikah. Kemudian yang menikah di mana beliau dalam usia 40 tahun masih subur. Sampai anaknya itu ada 6, ada yang mengatakan 7 anak. Dan itu bukan usia bukan usia muda lagi ya. Dan bagaimana Ibunda Khadijah benar-benar menampilkan pelayanan tanpa batas sebagai seorang istri. Maksimalitasnya luar biasa. Itu siap Bunda. Dan tentunya ini sekali lagi Mitra JC nanti bisa sharing gitu ya Bun ya, linknya. Dan ini bisa diputar ulang berkali-kali karena banyak sekali Zoma saksikan sendiri seperti berseri-seri ya Bun ya, mendengarkan kisah romantisme dari Ibunda Khadijah dan juga Rasulullah SAW, sampai ada satu titik di mana kayaknya Rasulullah saking cintanya itu satu-satunya gitu ya Bunda yang ada di tahta hatinya Rasulullah, yaitu Ibunda Khadijah yang begitu effort terus mendukung Rasulullah dengan dakwahnya. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya Bunda. Insya Allah. Dan tentunya Mitra JC nanti kalau Mitra juga punya saran atau tema yang ingin Mitra JC bahas, request gitu ya, temanya Bun mau bahas ini gitu ya, nanti boleh di kolom komentar atau mungkin bisa dikirimkan ke DM Instagram @jcofficial.id untuk tema dan bahasan teladan muslimah berikutnya. Dan sekali lagi Bunda terima kasih nih sudah hadir di studio JC TV. Satu lagi deh Bun, nasihat ya Bun ya, kalau kita lihat begitu luar biasa karakter Bunda Khadijah, mungkin Bunda juga ingin menyampaikan satu pesan untuk seorang muslimah. Silakan Bunda. Mitra JC rahimakumullah, setiap kisah di dalam Al-Quran itu pasti ibaratan li ulil albab. Sejarah, kisah-kisah yang Allah tuangkan dalam Al-Quran, termasuk sirah nabawiyah yang ditulis oleh para ulama-ulama sirah, yang itu itu diucapkan oleh Rasulullah sendiri, disaksikan dan diucapkan oleh para athar-athar ulama, sahabat dan sahabiat pada waktu itu, terutama khususnya tentang Ibunda Khadijah
dan pernikahannya dengan manusia teladan umat sepanjang zaman dunia dan akhirat, Rasulullah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah ibrah pelajaran buat kita bahwa ketika kita belajar sejarah itu bukan hanya untuk sebagai dongeng, gitu Kak Zoma. Bukan hanya sebagai sebuah umpamanya cerita masa lalu, tapi itu adalah pernah nyata di buminya Allah, pernah ada di buminya Allah, lahir seorang sosok yang namanya Ibunda Khadijah dan Rasulullah di situ yang nanti akan mengemban tugas yang luar biasa, di mana sama-sama punya masa lalu, sama-sama punya garis hidup yang Allah takdirkan pada kedua insan ini. Tetapi Allah juga menjaga fitrah tauhidnya. Allah juga bisa menjaga dengan akal yang lurusnya untuk tidak bergesekan menjadi bahagian daripada lingkungan-lingkungan yang tidak mendukung terhadap kebeningan jiwanya, kebeningan fitrahnya. Itulah sebabnya bagi kita sebagai seorang akhwat, seorang ibu, ya, atau seorang laki-laki, seorang bapak atau seorang duda, seorang janda, apapun masa lalu kita, maka kita ingin mensikapinya seperti bagaimana Ibunda Khadijah mensikapi masa lalunya. Rasulullah juga ya ridha terhadap masa lalunya, karena dengan mensikapi masa lalu dengan tidak menyesal, dengan tidak terus move on ya. Yeah. Dia harus luas hatinya, harus move on. Untuk apa? Bahwa di depan sana ada harapan. Rahmataka arju fala takilna ila anfusina tarfata ainin wa aslih lana sya'nina kullahu la ilaha ghairu. Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya Allah, rahmatmu kami selalu harapkan. Ya Allah, jangan sekali-kali Engkau memalingkan muka kepada kami, atau biarkan kami sendiri dalam urusan-urusan kami, dalam kehidupan kami, dalam menata masa depan kami. Perbaikilah semua urusan kami ya Allah. Apapun itu sesuai dengan apa yang Engkau inginkan dan terjadi pada kami dalam kebaikan. Wa aslih li fi dzurriyyati ya Allah. Perbaikilah orang-orang dzurriyyat kami, keturunan-keturunan kami. Jangan pernah Engkau tinggalkan kami sedetik pun ya Allah. Jaga kami, tuntun kami, hati kami, pikiran kami, langkah kami. Karena tidak ada yang bisa menjagamu kecuali Engkau ya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kisah ke depannya akan lebih membuat kita menguswah kepada keluarga beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, sekali lagi jazakallah khairan kasir. Amin. Masya Allah menjadi pertemuan yang istimewa juga. Dan tentunya ini menjadi satu tayangan yang bisa di-share juga sama Mitra JC, linknya di grup-grup begitu ya Bun ya, atau di keluarga. Atau mungkin ada yang sedang berproses begitu ya Bun ya. Ini terjaga sekali dengan bagaimana kita melihat dan menguswah kepada prosesnya Ibunda Khadijah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tadi ada satu kalimat yang indah dari Bunda Fathia tentang ada harapan yang Allah berikan dan Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba-hambanya untuk terus bersama dan dekat di setiap hati hamba-hambanya. Masya Allah. Dan Mitra JC, terima kasih banyak sudah setia stay tune di JIC TV YouTube. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga share tayangan ini. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya di program Teladan Muslimah, tentu hanya bersama dengan Bunda Fathia di YouTube JIC TV. Akhir kata, Zama dan Bunda pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.